Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kelas 5 Ibnu Tufail. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita, yang mana pada hari ini jadwalnya yaitu materinya yaitu tentang IPA, tentang yaitu tema 4, organ peredaran darah manusia dan hewan. Nah, baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita baca berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, bisa diikuti dari rumah, bisa disimak video Pak Endro ini. Kemudian sambil menyimak silahkan buku kalian dibuka, buku LKS IPA halaman 76, yaitu tentang tema 4, organ peredaran darah manusia dan hewan. Sudah anak-anak? Untuk itu kita mulai. Yang pertama kita akan belajar yaitu organ peredaran darah pada manusia, sistem peredaran darah pada hewan, serta manfaat menjaga kesehatan. Yang pertama anak-anak, organ peredaran darah pada manusia. Materinya, alat peredaran darah pada manusia yang pertama ada jantung. Nah, itu bisa dilihat di layar anak-anak semuanya di rumah. Yang pertama adalah alat peredaran darah manusia yaitu jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, itu jadi yang namanya jantung adalah salah satu organ tubuh pada manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ya anak-anak ya. Nah, sebelah kiri bisa dilihat nanti. Jantung terdiri dari 4 ruang: serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Ada 4 bagian. Antara jantung bagian kiri dan kanan dibatasi oleh sekat, ada sekatnya ya anak-anak, dibatasi sekat. Kemudian jantung manusia berdetak sebanyak 70 kali per menit. Jadi 70 kali detakan jantung per menitnya. Itu detak jantung pada manusia. Kemudian lanjut anak-anak, kerja jantung terdiri dari 2 fase, yaitu jantung mengembang atau berrelaksasi, yaitu saat jantung menerima darah. Saat jantung menerima darah, maka jantung akan melakukan namanya relaksasi. Kemudian fase yang kedua, jantung menguncup atau berkontraksi, yaitu saat jantung memompa darah. Jadi ketika menerima darah dia akan berrelaksasi, kalau dia memompa darah akan berkontraksi. Itu bisa dipahami anak-anak dan mungkin diingat-ingat. Kemudian bagian-bagian jantung bisa anak lihat di buku LKS halaman 76. Itu anak. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah merupakan saluran atau tempat mengalirnya darah ke jantung, dari jantung ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Itu adalah pembuluh darah. Kemudian pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Nah, itu ada pembuluh darah arteri sama pembuluh darah vena. Anak-anak bisa dilihat di bukunya. Dan ciri-ciri pembuluh nadi dan di tabel itu ada anak-anak pembuluh nadi sama pembuluh balik. Itu bisa dibaca sendiri di rumah, tempat halaman 77. Kemudian ada darah. Setelah pembuluh darah, kemudian kita belajar darah. Darah merupakan komponen terpenting dalam sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi fungsi darah adalah ini ada 4 fungsi, salah satunya yaitu sebagai pembawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan, maka zat-zat atau sari-sari makanan ini akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan.
Yang ketiga, mengatur suhu tubuh dan membunuh bibit-bibit penyakit. Ini tugas fungsi dari sel darah putih anak-anak. Biasanya kalau kita terserang penyakit nanti yang bekerja adalah sel darah putih, dia akan membunuh bibit-bibit penyakit itu. Kemudian berperan dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka. Ketika kita jatuh atau kita terluka tubuh kita, maka darah ini akan berfungsi atau sebagai pembekuan darah saat luka. Ini fungsi dari darah. Kemudian anak-anak, selanjutnya adalah sistem peredaran darah pada manusia. Nah, ini Mbak Indra sudah buatkan skema sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang sistem peredaran darah kecil itu merupakan sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung menuju paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Dari jantung menuju ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Itu bisa dilihat skemanya atau alurnya. Kemudian peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Kalau ini ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Itu bedanya anak-anak, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, itu tentang alat peredaran darah pada manusia. Kemudian kita selanjutnya, nah ini anak-anak peredaran darah pada hewan. Peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Ini anak bisa lihat di videonya. Langsung saja, peredaran darah yang kita bahas pada kesempatan ini adalah peredaran darah tertutup, yaitu darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Misalnya ada hewan-hewan yang seperti itu, ada serangga, cacing, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Itu beberapa hewan yang sistem peredaran darahnya tertutup. Kita bahas satu-satu. Serangga memiliki alat peredaran darah hanya satu, yaitu pembuluh yang dinamakan aorta. Itu serangga. Kemudian cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah cacing terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung. Itu anak bisa dilihat bukunya. Kemudian yang ketiga ada ikan. Ikan memiliki organ peredaran darah, yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, itu. Kemudian ada amfibi. Tahu ya, anak ya, hewan amfibi ya, hewan yang hidup di dua alam itu, seperti katak dan sebagainya. Nah, itu juga sistem peredaran darah disebut peredaran darah ganda. Karena dalam satu kali peredarannya, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Itu peredaran darah pada katak, hewan amfibi. Kemudian ada reptilia. Hewan reptilia ini alat peredaran darahnya terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung reptilia memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri, bersama dengan manusia ya anak-anak. Kemudian ada burung. Burung memiliki organ peredaran darah berupa jantung dan pembuluh darah. Jantung burung memiliki 4 ruangan dengan sekat yang sempurna. Kemudian yang terakhir ada mamalia. Hewan mamalia juga memiliki organ peredaran darah berupa jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi dan 2 bilik. 2 serambi dan 2 bilik, sama dengan manusia. Nah, itu anak-anak tentang sistem peredaran pada hewan. Kemudian manfaat menjaga kesehatan sangat penting sekali anak-anak. Jika kita sehat maka kita akan bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan segala hal yang kita inginkan. Tetapi kalau kita tubuhnya tidak fresh, tidak sehat, apalagi sakit, maka kita akan sulit atau tidak bisa melakukan aktivitas. Maka perlu sangat anak-anak ini menjaga kesehatan. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara menjaga kesehatan itu banyak sekali anak-anak. Olahraga secara teratur, pola hidup sehat, kemudian istirahat yang cukup, kemudian jaga imun tubuh dan sebagainya. Nah,
manfaat jika kita sehat, terutama sistem peredaran darah kita sehat. Yang pertama, peredaran darah yang lancar akan membuat tubuh menjadi sehat. Yang kedua, terbebas dari penyakit jantung dan stroke. Ketiga, membuat kinerja jantung dan paru-paru menjadi optimal karena pasokan oksigen terpenuhi. Itu manfaat dari kalau sistem peredaran darah kita sehat. Nah, itu anak-anak sekilas tentang pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dari Pak Endro. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imun tubuh, pola hidup sehat, kemudian selalu cuci tangan, pakai masker, dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Pak Endro. Pak Endro akhiri. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.